Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Kamanik dengan nomor NIM 1224039. Di sini saya akan menjelaskan dengan metode video pembelajaran dengan materi hubungan makna antara klausa satu dengan klausa lainnya dalam kalimat luas. Dalam kalimat luas, hubungan makna yang muncul dari pertemuan antara klausa inti dengan klausa lainnya bisa sangat beragam. Yang pertama ada penjumlahan, kedua perturutan, ketiga pemilihan, empat perlawanan, lima lebih, enam waktu, tujuh perbandingan, delapan sebab, 9 akibat, 10 syarat, 11 pengandaian, 12 harapan, 13 penerang, 14 isi, 15 cara, 16 perkecualian, 17 kegunaan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing dari 17 makna yang disebutkan. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan ini menyatakan bahwa tambahan informasi atau aksi. Contoh katanya yaitu dia belajar, dia bekerja. Klausa pertama dan klausa kedua saling menambahkan informasi satu sama yang lain. Klausa pertama menyatakan dia belajar dan klausa kedua menambahkan informasi dia bekerja. Kedua klausa ini berdiri sendiri, tetapi digabungkan untuk memperkaya makna keseluruhan. Yang kedua yaitu perturutan, menyatakan urutan kejadian atau aksi. Contoh katanya, dia makan, kemudian tidur. Klausa-klausa ini dihubungkan berdasarkan urutan waktu. Dia makan, terjadi lebih dahulu, kemudian diikuti oleh dia tidur. Hubungan ini mengatur waktu terjadinya peristiwa. Yang ketiga yaitu pemilihan, memberikan alternatif atau pilihan antara dua klausa. Contoh katanya, kamu bisa datang besok atau lusa. Klausa pertama menyatakan satu opsi, datang besok, dan klausa kedua menawarkan opsi lain, datang lusa. Kalimat ini menunjukkan hubungan alternatif atau pilihan yang bisa diambil. Keempat, perlawanan. Perlawanan ini menyatakan kontradiksi atau perbedaan antara dua klausa. Contoh katanya, dia rajin, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Kedua klausa ini menunjukkan kontradiksi. Klausa pertama menyatakan bahwa dia rajin, tetapi klausa kedua menyatakan hasil yang bertolak belakang dari ekspektasi yakni hasilnya tidak memuaskan. Berikutnya, yang kelima, lebih, menunjukkan tingkat kelebihan atau perbandingan. Contoh katanya yaitu dia lebih cerdas dari saudaranya. Hubungan perbandingan antara dua subjek yaitu dia dan saudaranya. Titik klausa pertama menyatakan bahwa dia lebih cerdas, sedangkan klausa kedua menyatakan subjek perbandingan yaitu daripada saudaranya. Yang keenam, waktu, menghubungkan dua klausa berdasarkan waktu terjadinya. Contohnya, saat matahari terbenam, dia pulang. Hubungan waktu terlihat dari klausa pertama yang menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi, yaitu saat matahari terbenam. Dan klausa kedua menyatakan apa dilakukan, yakni dia pulang. Yang ketujuh, perbandingan, menunjukkan hubungan perbandingan antar klausa. Contoh katanya, dua secepat kilat saat berlari. Klausa pertama menyatakan peristiwa atau kualitas tindakan secepat kilat. Perbandingan ini menggambarkan tingkat kecepatan lari dalam klausa kedua. Yang ke-8, sebab. Klausa pertama menyatakan sebab, klausa kedua menyatakan akibat. Contohnya, dia sakit karena kehujanan. Klausa pertama menyatakan peristiwa, yaitu dia sakit
Sedangkan klausa kedua memberikan alasan atau sebab peristiwa itu karena kehujanan. Kesembilan, akibat. Klausa kedua menyatakan hasil atau konsekuensi dari klausa pertama. Contoh katanya, dia belajar keras sehingga lulus dengan nilai baik. Klausa pertama menyatakan tindakan, dia belajar keras, yang berakibat pada klausa kedua, lulus dengan nilai baik. Hubungan ini menunjukkan bahwa klausa pertama menyebabkan klausa kedua terjadi. Ke-10, syarat. Klausa pertama memberikan kondisi bagi klausa kedua. Contoh katanya, jika hujan berhenti, kita akan pergi. Klausa pertama menyatakan kondisi yang harus dipenuhi. Jika hujan berhenti, agar kedua kita akan pergi. Dapat terjadi hubungan ini mengikat klausa kedua pada terpenuhinya syarat pada klausa pertama. Yang ke-11, pengandaian. Menyatakan sebuah asumsi atau kemungkinan. Contoh katanya, seandainya dia datang, pesta ini aman lebih meriah. Klausa pertama menyatakan situasi hipotesis atau asumsi seandainya dia datang, yang memberikan kemungkinan akibat pada klausa kedua, pesta ini akan lebih meriah. Yang ke-12, harapan. Harapan ini menghubungkan klausa yang menyatakan keinginan atau harapan. Contoh katanya, saya berharap kamu berhasil. Klausa pertama menyatakan harapan atau keinginan, saya berharap, yang diarahkan kepada klausa kedua, yaitu kamu berhasil. Hubungan ini menyiratkan keinginan terhadap hasil di masa depan. 13. Penerangan. Klausa kedua menjelaskan atau memperjelas klausa pertama. Contoh katanya, dia pergi ke kantor, yaitu tempat dia bekerja. Klausa kedua memberikan keterangan atau penjelasan tambahan mengenai klausa pertama, yaitu tempat dia bekerja. Memperjelas informasi dalam klausa, dia pergi ke kantor. 14. Isi. Klausa kedua menyatakan isi dari klausa pertama. Contoh katanya, dia mengatakan bahwa tidak bisa hadir. Klausa pertama, dia mengatakan, menyiratkan suatu pernyataan, sedangkan klausa kedua bahwa dia tidak bisa hadir, memberikan isi dari apa yang disampaikan. Ini adalah hubungan antara klausa dan klausa isi. Ke-15, cara menyatakan bagaimana sesuatu dilakukan. Contoh katanya, dia mengerjakan tugasnya dengan cepat. Klausa kedua dengan cepat menjelaskan cara tindakan yang dilakukan dalam klausa pertama, yaitu dia mengerjakan tugasnya. Yang ke-16, perkecualian. Klausa kedua menyatakan pengecualian dari klausa pertama. Contoh katanya, semua datang kecuali dia. Klausa kedua kecuali dia memberikan pengecualian dari pernyataan dalam klausa pertama. Semua datang. Ini menunjukkan hubungan pengurangan atau pengecualian. Yang terakhir, yang ke-17, kegunaan. Klausa pertama menyatakan tujuan atau kegunaan dari klausa kedua. Contoh katanya, dia menggunakan alat itu untuk memperbaiki mobilnya. Klausa kedua untuk memperbaiki mobilnya menunjukkan tujuan atau kegunaan dari tindakan yang dilakukan dalam klausa pertama, yaitu dia menggunakan alat itu. Baiklah, dapat disimpulkan dari materi sebelumnya yang sudah dijelaskan, yang dapat saya simpulkan bahwa masing-masing hubungan ini menggambarkan bagaimana klausa-klausa dalam kalimat luas bisa saling berhubungan, tidak hanya secara gramatikal, tetapi juga secara makna, memperkaya struktur dan nuansa kalimat yang dihasilkan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.